warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bersama kita lagi, kita sekarang ada di gedung Grand Alia bertepatan dengan diskusi kebangsaan yang memang hari ini rencananya setelah berpindah tiga kali akhirnya di Grand Alia, dan itu pun juga hanya konferensi pers aja. Kita sekarang gini loh, ini kan negara demokrasi yang sebetulnya boleh-boleh aja kita, apalagi itu hanya diskusi ya, boleh-boleh aja sih sebetulnya kalau kita ini mengadakan di mana aja. Berdasarkan apa mereka pemerintah sekarang ini, rejim ini, sampai aku lihat ya ada video ya yang polisi itu sampai masuk ke dalam dan secara tidak langsung melakukan intervensi ya, seperti kita harus menjaga keamanan. Kalau misalnya memang nanti jadi rusuh, kita yang menjadi tanggung jawab. Nah, sekarang kalau kita balik nih, kalau memang pihak sana yang mengadakan rusuh gitu ya, yang memulai, apakah kita juga yang akan bertanggung jawab itu gitu. Nah, itu aja sih, kita sekarang tanya deh sama ibu-ibu ini yang memang kita ada di sini semuanya sama gitu kan. Kita mempertanyakan terhadap apa yang terjadi menjelang tanggal 20 berakhirnya masa jabatan Jokowi. Ayo Bu Ratna, mulai. Ya. Bu, selamat datang Bu Kurnia. Terima kasih. Hari ini dalam pertemuan pertemuan kebangsaan hari ini ya, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana sikap daripada kita semua untuk lebih concern mengadili Jokowi yang sudah banyak merusak, memporak-porandakan negeri ini. Terlalu banyak untuk kita ucapkan apa saja yang membuat kerusakan di negeri ini hingga kita merasa terzolimi di negeri kita sendiri. Untuk pertemuan hari ini cukup keras ya, dan itu sebetulnya pihak istana itu harus mendengar, dan tidak mungkin tidak mendengar. Malu Pak, berhentilah berulah, berhentilah berbuat pada saat Anda ingin turun. Walaupun Anda kibarkan yang namanya baleho sepanjang jalan, mengucapkan terima kasih atas jasa Anda. Maaf Pak, kami bukan orang munafik. Anda tidak punya jasa sama sekali. Yang ada Anda merusak negara ini. Jadi di dialog hari ini itu sudah sangat jelas. Kami di sini ARM bersama-sama tetap bertekad mengkritisi, kemudian juga kita juga siap untuk menghadapi bersama-sama kawan mahasiswa, bersama-sama rakyat Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan negeri ini. Demikian dari saya. Ya. Bu Kurnia. Mbak Manu dulu dong. Udah. Saya ngapain nih? Mbak Manu kasih ini dong. Oke. Gini Bu, Ya. Kita ini sekarang sedang menanggapi fenomena yang terjadi menjelang Jokowi lengser, ya kan? Bukan lengser, berakhir masa tugasnya ya. Iya. Nah, dengan adanya tekanan-tekanan, berarti kan Jokowi itu masih cawe-cawe atau dia menggunakan kekuasaannya ya untuk menekan kita. Nah, gimana Bu? Betul sekali. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Ya, hampir 2 bulan tidak berkelana Mbak Menu. Ya. Saya hari ini merasakan energi luar biasa ya. Tadinya saya perasaan sakit nih, begitu dimatiin AC atau AC-nya nggak jalan malah sehat saya ya kan. Nah hari ini saya bersyukur, berterima kasih ada banyak anak muda bangsa yang berkualitas. Bang Refli, Bang Said Didu, Bang Roy Suryo, kemudian siapa lagi, Bang Marwan Batubara, jangan sampai kita ketinggalan menyebutkan, termasuk dari pihak yang tua yang masih berjaya yaitu Pak Amin Rais ya. Dan tentu saja masih banyak yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, utamanya ARM ya. Hari ini silaturahmi kebangsaan ya. Walaupun saya ingin komplain, ini acara seharusnya dilaksanakan di Balai Sudirman ya, dibatalkan karena tidak berani barangkali mendengarkan suara-suara kritis, akhirnya dibatalkan ke Bidakara. Jadi sampai tadi malam saya tahunya di Bidakara, justru pas mau berangkat ini kok dibatalkan, ternyata ada di Grand Aulia. Ya terima kasihlah kepada Grand Aulia yang masih punya sedikit keberanian untuk menampung aspirasi masyarakat ya. Nah, Pemenu, saya ingin mengatakan tadi kata cawe-cawe ya, Anda harus paham 5 hari lagi Jokowi
menyelesaikan masa periode keduanya. Jangan salah paham, beliau tidak pernah berhenti cawe-cawe, ya. Oleh karena itu jangan salah, Bang Rizal Fadila mengatakan cawe-cawe tiada akhir, ya. Termasuk yang terakhir ini, ya saya sebenarnya terus terang pribadi saya mau menyesalkan kenapa sih Presiden hari ini yang sudah dipilih ya, tinggal dilantik tanggal 20, yaitu Presiden Prabowo Subianto harus datang ke rumah daripada Jokowi di Solo, ya. Karena begini, usahakanlah bahasa tubuh itu untuk dijaga, ya. Karena kalau dia ke sana, dalam bayangan saya ini sebagai orang yang awam tetapi juga paham karena sering membaca, ini paling-paling ini berusaha untuk menitipkan sesuatu. Waktu tinggal 5 hari, ini kepanikan ini. Kepanikan yang bisa dilihat seperti terangnya matahari jam 12 siang. Ya, kira-kira kalau kita berandai-andai nih Mbak Benu, mungkin diberikan tolong ya, nanti orang-orang yang saya titipkan itu jangan sampai tidak masuk dalam kabinet misalnya begitu. Boleh dong saya berprasangka seperti itu. Yang kedua, nah ini yang paling penting ini. Ya, dosa-dosa selama 2 periode ini sudah mulai nih, orang sudah mulai paham. Orang ini harus segera ya memanen apa yang dia menuai apa yang dia taburkan, kan begitu, yaitu dosa-dosa selama 2 periode yang luar biasa yang oleh Pak Amin tadi disampaikan ada 5 setidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Joko Widodo. 3 diantaranya tentang kerusakan moral, kerusakan ekologi, kerusakan ekonomi, kerusakan apa lagi? Saya lupa ya, nanti cari lagi. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, oleh karena itu harusnya ya Pak Prabowo itu sudah mulai harus jaga jarak. Kalau menurut saya ya, jaga jaraknya bagaimana? Kita ini bangsa yang terluka, ya. Dan perlu beliau ketahui, Mbak Benu, saya yang semua yang ada di sini, ini pendukung Die Hard semua dulunya. Ya, bukan tiba-tiba Pak Anies. Kita Pak Anies itu karena Pak Anies mengusung perubahan. Orang yang memang top, memang bagus, memang cocok, ya kan begitu. Ya, pada dasarnya. Tapi kita dahulunya kita mendukung beliau. Tapi ketika dia mengatakan dia masuk ya berkoalisi kepada Jokowi, menyatakan Jokowi sebagai gurunya, nah itu kita tanda tanya besar. Nah, apakah ini dalam urusannya politis atau apa? Tentu bukan bidang saya untuk menyampaikan. Kita membaca saja. Pak Menu, dalam setiap orasi saya selalu mengatakan, saya tidak memilihmu, saya tidak mendukungmu. Kalau kau harus memimpin, memimpinlah. Ya, kira-kira bahasa yang saya sampaikan lebih baik ada pemimpin daripada tidak ada pemimpin. Jadi pada hari ini beliau sudah terpilih, apa boleh buat aklamasi seluruhnya mengatakan demikian, ya sudah beliau silakan memimpin. Tapi mohon maaf kalau Anda tanyakan tentang wakil presidennya, saya ingin mengatakan puluh tahun, tepatnya 79 tahun Indonesia merdeka, ada beberapa anak bangsa yang luar biasa untuk menempatkan diri pada posisi sebagai wakil presiden. Mari kita ingat baik-baik ini, masih ada waktu untuk saya ya. Coba ya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini luar biasa. Buku yang beliau ciptakan itu ada 40 buku yang semuanya berkualitas. Beliau anak bangsa yang cerdas luar biasa. Jadi ini kelasnya itu kelas wapres. Siapa setelah beliau? Lama setelah tidak ada, tahun 73 Pak Adam Malik Batubara. Ya, saudaranya Bang Marwan Batubara ini. Ya, bayangkan, ini beliau adalah seorang kalau nggak salah juga jurnalis ya, yang luar biasa, yang hebat. Nah, lalu barulah kemudian ada Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Raden Ajeng Kustilah ya. Dan ini orang-orang hebat semua. Lalu siapa selanjutnya? Para jenderal-jenderal. Siapakah itu? Jenderal siapa misalnya? Coba disebutin. Sri Sutrisno itu sudah agak awal-awal ya. Yang agak ujung-ujung Sudarmono ya. Kemudian siapa lagi? Umar Wirahadikusuma ya. Lalu ada pemimpin partai seperti Hamzah Has ya, Megawati Soekarno Putri juga pernah menjadi wakil presiden, dan seorang teknokrat yaitu Baharudin Yusuf Habibie ya. Nah, yang terakhir bahkan ulama yang digandeng Jokowi dalam rangka meraup suara masyarakat muslim, kan begitu. Artinya dari uraian itu kita bisa melihat yang bisa menjadi wakil presiden itu siapa? Minimal kau itu ya sultan ya, minimal kau itu seorang pendidik, akademisi yang luar biasa ya, minimal kau jenderal yang berprestasi ya. Lah ini bagaimana? Mohon maaf, bukannya menghina ya. Katakanlah ya, dia dilahirkan dari kondisi perselingkuhan konstitusi ya, karena pamannya kita sudah tahu ketua MK ya meloloskan itu dengan keputusan 90 ya. Itu saja kita sudah berontak. Tiba-tiba pada hari ini, nah ini saya mau mengatakan begini Mbak Menu. Ini mungkin bagian akhirnya saya mau mengatakan begini ya.
Mbak Menuk dan kawan-kawan ini para mujahid pasti sudah lelah dalam perjuangan, tapi tetap berjuang. Uang sendiri ya, itu tahu nggak itu banner-banner yang dipasang itu duit sendiri itu. Toa-toa yang kemarin sempat dipulung sama siapa itu ya, sama oknum aparat itu juga uang sendiri ya. Tidak ada, jangan fitnah dengan mengatakan bahwa kami mendapatkan uang, tidak ada ya. Karena perjuangan yang sejatinya sampai hari ini bertahan terus, itu indikasi bahwa perjuangan tersebut datang dari hati yang murni ya, tanpa dikotori oleh segala macam suap dan korupsi ya. Nah, jadi saya mau mengatakan apa? Perjuangan ini sudah demikian panjang. Dahulu ya, Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa Laut Merah itu akan terbelah untuk menyelamatkan mereka menyeberang dari kejaran tentara Firaun. Lalu Nabi Ibrahim juga tidak pernah tahu bahwa api yang membakar dirinya itu akan menjadi dingin ya. Dan kita tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya perjuangan Jokowi ini yang seakan-akan akan mencapai keinginannya itu dirusak oleh Fufu Fafa. Fufu Fafa. Ya, Fufu Fafa itu tadi, ya, dirusak sendiri. Jadi kita berjuang udah setengah mati nih, tahu-tahu muncul Fufu Fafa. Jadi Fufu Fafa ini apa? Bantuan dari Allah, betul? Sinyal sangat jelas ya, seperti matahari jam 12 siang. Kalau masih ini tidak mampu menjatuhkan dia, tidak mampu membuat dia lengser, ya, tidak diiniin, saya tidak ngerti lagi ya bagaimana itu. Udah jelas-jelas terang benderang, oke? Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan jangan berhenti berjuang seperti halnya ARM, tetap kalian datangi ya dengan segala kekuatan untuk selanjutnya berjuang sampai pada tanggal 20 nanti kita memastikan bahwa dia akan ditangkap, diadili dan digantung ya, begitu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini selanjutnya nanti Bu Mary ya. Jadi berarti gini, untuk Pak PS ya. Ingat pasukan emak-emak itu awalnya ada pada saat beliau ya. Oke, jadi kita ini adalah memang pasukan emak-emak yang dulu, yang sekarang Daihat, tapi kita memang musuh kita adalah Jokowi, makanya kita masih ada di sini, gitu ya. Jadi nomor satu yang harus dilakukan oleh Pak PS itu adalah merebut kembali hati rakyat. Apa yang rakyat inginkan, yaitu perusak bangsa ini, pengkhianat konstitusi harus dihukum dan diadili. Itu aja Pak. Nah, sekarang ke Bu Mary. Sorry. Gimana nih? Atau saya turun aja ke bawah? Oh gini. Ya. Baik. Kedengeran nggak ya? Masya Allah. Ya. Baik. Gini aja bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kami dari Lampung ikut membersamai acara silaturahmi kebangsaan bersama dengan para tokoh, yang mana 5 hari lagi kita akan pergantian kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan 2 periode Bapak Jokowi banyak meninggalkan kesan-kesan, kisah-kisah yang menyayat. Di antaranya, pertama, kami melihat bahwa di rezim Jokowi ini adalah pecah rekor. Rekor rezim terbanyak memenjarakan rakyatnya. Di masa beliau menjabat, banyak sekali tokoh-tokoh, aktivis-aktivis yang menjadi tahanan politik, yang menjadi napol dan tapol. Ya, jadi kita berharap ya setelah rezim Jokowi ini jangan sampai diteruskan kembali oleh kekuasaan Bapak Prabowo. Karena apa? Di rezim Jokowi ini bukan hanya mahasiswa yang pada ditangkepin, bukan hanya para tokoh, bukan hanya para aktivis, tetapi kami emak-emak pun dapat bagian ditangkepin. Jadi mana yang mengkritik, nggak suka, jadi inceran. Seperti itu. Nah, kami memohon kepada Bapak Prabowo berikutnya, jangan sampai yang oposisi itu dianggap sebagai musuh negara. Karena apa? Pada hari ini, ketika ada mahasiswa menyampaikan aspirasi konstitusional, surat pemberitahuan masuk, tetapi di lapangan banyak sekali adik-adik kami yang ditangkap, yang dipukulin. Nah, kemarin ada peristiwa di Kemang, di Hotel Kemang. Ya, itu satu peristiwa yang sangat mengenaskan.
Tokoh-tokoh berkumpul, tiba-tiba ada segerombolan preman masuk. Saya ada di sana. Kita lihat kemarin setelah melakukan satu perbuatan kriminal, pulang dari ruangan setelah membubarkan acara kami, saya ada di tempat itu. Mereka menghancurkan semuanya alat-alat kita untuk diskusi hari itu. Di belakang keluar, kok bisanya salaman, berpelukan, kok nggak ditangkap gitu. Tetapi ketika adik-adik kami mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan konstitusional, membuat surat pemberitahuan, itu banyak sekali adik-adik kami yang ditangkepin, yang dipenjarain. Jadi di rezim Jokowi kemarin pecah rekor. Rezim terbanyak memenjarakan rakyat anak bangsa. Di antara rezim-rezim yang lain, kalau kemarin rezim Jokowi, itu ada 400 lebih. Para aktivis, para tokoh-tokoh, bahkan mungkin ribuan kalau kita kumpulkan dengan yang dipenjarakan ketika peristiwa 22 Mei September 2019. Jadi kami berharap Bapak Jokowi masih meninggalkan PR. PR-nya di mana? Ketika di rezim Jokowi kemarin ada peristiwa pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik, sampai hari ini tidak memberikan rasa keadilan. Kenapa? Karena pelakunya dihukum bebas, divonis bebas maksudnya. Kemudian yang terakhir, Pak Jokowi sampai hari ini, kemarin ada teman-teman kami yang mengasuskan tentang ijazah palsu. Buat yang mau asli kek palsu kek, kalau memang asli hari ini tunjukkan mana aslinya, biar tidak menimbulkan kegaduhan. Ini waktu tinggal 5 hari lagi, sampai hari ini pun kami belum melihat mana ijazah aslinya, dan kami akan menuntut itu sampai setelah nanti pergantian dengan Bapak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Oke, balik lagi ke Mbak Susi ya. Coba kita apa aja sih yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini? PSM tuh. Ya, itu yang paling penting Bu Susi. Itu bidangnya Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Susi. Semangat, Semangat. Ya. merdeka, Merdeka. tapi belum merdeka. Ya, belum merdeka ya, Mas. Masih dijajah, ekonomi dijajah, Semua. moral dijajah, Ya. semua dijajah. Betul nggak, Bu? Betul. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya kami dulu 2 kali kami memilih Pak Prabowo. 2 kali. Kami tidak pernah memilih Pak Jokowi. Karena dari awal Pak Prabowo itu kan seorang jenderal, kami anggap rasa kebangsaannya tinggi. Terus kemudian kami anggap bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita berharap sekarang Pak Prabowo yang terhormat, Bapak yang terhormat, tolong nanti kalau Bapak jadi presiden, 1, jangan hilangkan rasa kebangsaan Bapak. Betul nggak, Bu? Setuju. Harus ada rasa patriotisme Bapak yang asli. Karena Bapak TNI, Bapak seorang jenderal. Dan Bapak jangan bersekutu dengan para pengkhianat. Jangan bersekutu dengan para oligarki. Bapak tolong nelayan-nelayan di pesisir pantai PIK 2